Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Alhamdulillah memasuki awal bulan Hijriah 1423 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan baik itu rezeki maupun kesehatan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan satu kisah yang cukup inspiratif buat saya pribadi dan buat sahabat-sahabat semua. Seperti apa cerita itu, saya akan lanjutkan sesaat lagi. Diriwayatkan pada suatu hari ada seorang pencuri yang berniat ingin bertobat. Maka pada malam itu dia memutuskan untuk ke Masjid Nabawi menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan taubatnya di hadapan Rasul. Bergegas malam itu juga dia berangkat ke Masjid Nabawi. Di sana ternyata sudah penuh sesak dengan jamaah yang hadir mendengarkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Beruntunglah dia masih mendapatkan tempat di belakang dan dia mendengar dengan jelas perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat yang haram itu akan berubah menjadi yang halal. Dia pun berusaha memahami apa yang dikatakan Rasulullah tadi. Namun karena imannya yang masih dangkal, dia belum begitu mengerti apa yang dimaksud dengan Rasulullah. Akhirnya tibalah sesi tanya jawab antara Rasul dan jamaah yang hadir di sana. Satu persatu sahabat-sahabat mulai menanyakan atau curhat tentang persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Dilihatnya satu persatu, jumlahnya cukup banyak. Maka dia berpikir untuk sejenak keluar dari masjid tadi untuk mencari makan, sekedar mengganjal perut, karena dia merasakan mulai lapar saat itu. Sampainya di luar masjid, dia melihat sekeliling lingkungannya. Tiba-tiba matanya tertuju kepada salah satu rumah di sudut gang yang pintunya agak terbuka. Ada pikiran terbetik di hatinya untuk mencuri di rumah itu, mengambil makanan yang ada di sana, sekedar mengganjal perutnya yang mulai lapar sekali. Tiba-tiba muncul suara aneh. Hai pemuda, kau tidak jadi mengambil makanan di sana. Maka pemuda tadi menjawab, tidak, aku tidak mau mengambil lagi. Karena aku sudah berjanji untuk bertobat. Aku tidak mau mengulangi perbuatanku lagi hari ini dan selamanya. Maka pemuda tadi berjalan ke rumah itu, ingin memberitahu penghuni rumahnya. Begitu sampai beberapa langkah ke depan pintu yang pemilik rumah tadi, maka tiba-tiba suara aneh itu muncul lagi, yang mengatakan, bagus, kau telah melakukan langkah yang baik sekali hari ini. Malam ini engkau luar biasa. Tapi sebentar, jangan kau ketuk dulu pintunya. Jangan kau teriak dulu, karena siapa tahu yang membukakan pintu itu adalah pencuri. Bukankah bisa saja pencuri itu masuk secara diam-diam dan pintunya terbuka? Maka berpikirlah pencuri tadi, betul juga. Apa yang harus aku lakukan? Kau datang ke sana dengan mengendap-endap tanpa suara, kau pergoki pencuri itu dan kau tangkap pencuri itu. Ikuti saran suara aneh tadi, maka sang pencuri itu pun berjalan mengendap-endap menuju rumah kediaman pemilik yang terbuka pintunya. Sesampainya di sana dia perhatikan seluruh sudut ruangan. Dengan insting naluri seorang pencuri, taulah dia bahwa tidak ada pencuri di dalamnya.
Maka legalah hatinya dan dia bermaksud ingin mengetuk pintu memberitahu sang pemilik rumah. Baru beberapa langkah tiba-tiba dia mendengar ada suara orang mendengkur halus. Maka pencuri tadi penasaran, suara mendengkur siapa itu? Dia pun mendekati ke arah suara itu. Terkejut luar biasa dia pada saat dia melihat bahwa orang yang tertidur itu adalah seorang wanita muda cantik berbusana tidak lengkap. Maka berdegup hatinya, keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Pikirannya mulai macam-macam. Tapi sekali lagi karena tobatnya sudah kuat, dia mengatakan, tidak, aku tidak akan melakukan perbuatan ini. Ini perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka dia pun mulai berpaling dari wanita itu dan bergegas menuju pintu keluar. Pada saat itu ada suara muncul lagi. Wahai pemuda, kau telah melakukan perbuatan terpuji. Kau telah memerangi perang terbesar setelah perang Badar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Maka dengan tersenyum pemuda tadi melanjutkan langkahnya. Maka tibalah dia di satu meja makan. Di situ terlihat hidangan yang begitu membuat selera makannya menjadi bertambah-tambah. Tiba-tiba suara anak itu muncul lagi dan mengatakan, "Hai pemuda, kau telah melakukan luar biasa. Maka sudah sepantasnya lah kau mendapatkan ganjaran. Ambillah sepotong roti itu. Toh penghuni rumah itu tidak akan sadar dan tahu bahwa telah dicuri karena cuma sepotong, masih banyak lagi yang lainnya." Pencuri ini kali ini marah dengan suara itu. Kau pasti bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin menyuruh hamba melakukan perbuatan mencuri. Kau pasti setan. Pergilah dari diriku. Maka dengan mantap pemuda tadi keluar. Begitu sampai di depan pintu, maka dia mengetuk dengan keras dan mengucapkan salam dengan suara yang parau dan agak menyeramkan. Maka dia kembali bergegas menuju masjid. Sesampainya di masjid, dia melihat beberapa sahabat sudah tertidur. Dia melihat Rasulullah sedang berdiri sholat. Dan di sudut ruangan dia melihat ada seorang lelaki tua tengah membaca ayat suci Al-Quran dengan sesekali tangisan yang terisak-isak. Maka dia mendekati laki-laki tua tadi dan duduk di sampingnya. Dia pejamkan mata, dia hayati ayat-ayat suci Al-Quran yang terdengar begitu indah dan menenangkan hatinya. Lama dia merenung di sana. Tiba-tiba suara orang mengaji tadi terhenti dan terganti dengan jawaban salam. Maka dia pun membuka matanya. Dia melihat ada tamu 2 orang datang malam itu. Yang pertama seorang lelaki tua, yang kedua seorang wanita. Laki-laki tadi atau pencuri tadi melihat dengan kaget. Bukankah ini yang tadi saya temui di rumah tadi? Terkejut dia. Maka pencuri tadi berpikir, jangan-jangan wanita tadi berpura-pura tidur lalu mengikutiku dan melaporkan peristiwa tadi kepada Rasulullah. Atau mungkin lelaki tua ini yang telah mengetahui keberadaanku dan dia ingin melaporkan kejadian ini kepada Rasul. Makin tidak tenang pencuri itu, dia menundukkan kepala, jantungnya berdegup keras. Celaka aku, celaka aku, celaka aku. Aku pasti dihukum oleh Nabi Muhammad. Dia mendengar wanita itu berkata, benar ya Rasulullah, aku tengah tidur waktu itu
dan bermimpi didatangi seorang pencuri dan hendak memperkosaku. Aku meronta sekuat tenaga dan tiba-tiba saja aku terbangun. Begitu aku terbangun, aku melihat pintu rumah sudah terbuka. Maka aku bergegas ke rumah paman, melaporkan kejadian ini. Lalu paman menyarankan untuk menemuimu ya Rasul. Lalu apa rencana kalian? Maka wanita tadi berkata, aku ingin dicarikan seorang suami pendamping agar tidak terjadi peristiwa seperti yang aku alami dalam mimpi tadi ya Rasul. Pemuda tadi atau pencuri tadi masih dalam khayalan, lamunan ketakutan-ketakutan sehingga dia tidak mendengar jelas perkataan dari wanita itu. Tiba-tiba dalam lamunannya itu dia tersentak kaget bagaikan tersambar petir mendengar suara Rasulullah yang mengatakan, "Hai fulan, kemarilah." Dia pun tidak berani mengangkat kepalanya. Sambil menunduk dia berjalan mendekati Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Dengan katanya bergetar sambil gemetar suaranya. Begini, aku hendak menikahkan kamu dengan seorang wanita ini. Apakah kau setuju? Kaget bukan kepalang laki-laki tadi. Dia pikir Rasul akan menghukum dia, ternyata malah memberikan hadiah yang sama sekali tidak disangkanya. Maka secara refleks dia pun mengangguk. Kau tahu kenapa alasanku memilih kamu? Tidak ya Rasul. Karena aku lihat semua yang hadir di sini tertidur kecuali engkau. Maka kutawarkan kepadamu. Maka dia pun mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hatinya dia berkata, benar sabda Nabi tadi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu saat yang haram itu menjadi halal. Sahabatku sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan wabil khusus kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian. Satu hal yang perlu diingat sahabat-sahabatku sekalian, bahwa hari ini kita memasuki tahun baru Hijriah. Seperti kita ketahui, penanggalan Hijriah itu diawali pada saat hijrah Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Melalui cerita tadi ada satu pesan moral buat saya pribadi dan sahabat-sahabat semua. Apa itu? Mari kita lakukan hijrah fi zulumati ilan nur. Kita hijrah dari perkataan-perkataan yang menyakitkan menuju perkataan-perkataan yang menyenangkan orang lain. Dari perbuatan-perbuatan yang merugikan menjadi perbuatan-perbuatan yang menguntungkan orang lain dan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.